bulatan bening di belakangnya. Ini adalah salah satu semut terunik di dunia, honeypot ant. Penasaran dengan berbagai jenis semut dan keistimewaan binatang kecil yang satu ini? Yuk kita bahas di Umat siang ini. Sahabat Umat, banyak serangga seperti lebah madu dan tawon mengumpulkan cairan untuk digunakan di lain waktu. Ya, biasanya mereka menyimpan cairan tersebut pada sarang yang sering kita sebut dengan madu. Hal inilah yang membuat honeypot ants jauh lebih unik daripada lebah, karena mereka menyimpan madu pada tubuh mereka sendiri. Gudang penyimpanan ini akan terus membesar sampai penuh. Bagian belakang semut akan membesar dan kulitnya mengembang hingga menjadi transparan. Honeypot ant mempunyai tugas mulia bagi koloninya. Biasanya nih, mereka hidup di daerah yang kering, gersang dengan sedikit sumber makanan. Maka tugas mereka mengumpulkan makanan dan menyimpannya. Jika sudah penuh, honeypot ant tidak akan bergerak. Mereka bergantung pada bagian atas sarang. Jika masa kering, semut pekerja akan mengandalkan simpanan honeypot ant. Oh iya sahabat Umat, ternyata penikmat honeypot ant tidak hanya para semut pekerja saja. Beberapa daerah di dunia, honeypot ant juga dikonsumsi oleh manusia. Teksturnya sedikit garing dan rasanya ternyata tidak manis seperti madu. Sahabat Umat, semut adalah serangga kecil yang sering bersinggungan dengan hidup manusia. Bahkan Al-Quran juga menjelaskan tentang pertemuan semut dengan pasukan Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Al-Quran Surat An-Naml ayat 18. Ada fakta menarik tentang ayat ini dengan penemuan manusia modern. Tetapi sebelum membahasnya lebih lanjut, masih ada nih informasi menarik tentang jenis semut unik di dunia. Harpegnathus saltator atau yang biasa disebut semut lompat India. Semut ini memiliki rahang panjang dan kemampuan untuk melompat hingga 10 cm. Lihat saja, Harpegnathus dapat melompat dengan bantuan perut tengah dan kakinya. Rahang panjang dan lompatannya menjadi andalan bagi Harpegnathus menangkap mangsa. Tak hanya itu, Harpegnathus juga memiliki mata yang besar untuk mendeteksi mangsa. Harpegnathus juga hidup dalam koloni kecil dan ukuran ratunya tak jauh berbeda dengan semut pekerja. Mereka berburu pada pagi hari dan menutup sarangnya ketika malam tiba. Masih tentang semut. Semut berikut ini unik loh, sekaligus berbahaya. Armia ant atau semut siafu atau juga marabunta adalah pasukan semut paling agresif di dunia. Semut-semut ini akan berbaris dengan cepat dan menyerang beruang yang ada di perlintasannya. Tak peduli ukuran, semut ini akan tetap menyerang bersama. Army ants memang hidup secara nomaden alias selalu bergerak. Walau begitu, masih ada sebagian dari jenis ini yang menetap di satu tempat. Pergerakan army ant dimulai 10 hari setelah ratu semut bertelur. Selama kurang lebih 15 hari, semut ini terus bergerak mencari mangsa. Dalam fase ini, army ant akan membuat sarang sementara untuk beristirahat. Setelah telur menetas, barulah army ant akan kembali ke sarang semula. Semut yang hidup di Afrika ini sangat berbahaya. Selain agresif, army ant juga dilengkapi dengan rahang yang kuat. Rahangnya ini mampu merobek kulit manusia. Bayangkan saja sahabat Umat, jika ribuan rahang ini menyerang manusia, tentu dapat mengancam jiwa. Oh ya sahabat Umat, tahukah Anda Al-Quran kembali menunjukkan kebenarannya? Pada surat An-Naml disebutkan, semut berbicara dengan satu dan yang lainnya, dan penelitian terbaru telah membuktikannya. Tahun 2006 lalu, sebuah penelitian yang diterbitkan pada Journal of Sound and Vibration berhasil merekam suara semut untuk pertama kalinya. Hasil penelitian menunjukkan semut menggunakan antena untuk mengirimkan dan menerima frekuensi suara. Bahkan, semut diperkirakan memiliki indera pendengaran yang lebih hebat daripada manusia. Masya Allah. Semut berbicara yang dibahas dalam Al-Quran merupakan tanda kebesarannya yang manusia baru berhasil mengupas kulit luarnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk,
atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191.